Pertolongan pertama kegawat daruratan jantung dewasa atau henti jantung di luar rumah sakit. Kegawat daruratan jantung adalah gangguan jantung yang bisa mengancam kehidupan yang harus dikenali dengan cepat untuk menghindari keterlambatan dalam penanganan dan meminimalkan angka kesakitan dan kematian. Salah satu kegawat daruratan yang bisa mengancam jiwa jika tidak ditangani secara cepat dan tepat adalah henti jantung atau cardiac arrest. Cardiac arrest didefinisikan sebagai penghentian secara tiba-tiba aktivitas mekanik jantung yang ditandai dengan tidak terdeteksinya nadi, tidak terdapat respon, dan apnea. Angka kejadian cardiac arrest di Amerika itu berkisar 180.000 sampai dengan 250.000 setiap tahun. Sebagian besar kejadian cardiac arrest tersebut terjadi di luar rumah sakit. Di Amerika, sekitar 300.000 orang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit setiap tahun dan 92% meninggal. Prevalensi cardiac arrest di Indonesia belum jelas, tetapi diperkirakan sekitar 30 orang per hari dengan kejadian terbanyak dialami oleh penderita penyakit jantung koroner. Penyebab cardiac arrest tersebut bisa berasal dari jantung dan di luar jantung yang disebabkan karena faktor jantung berkisar 70 sampai dengan 85%. Sebagian besar orang yang memiliki pengalaman kejadian cardiac arrest di luar rumah sakit adalah tidak memperhatikan penyebab, tidak pernah mendapatkan pelatihan resusitasi jantung paru, ataupun berbagai cara melakukan tindakan tepat waktu. Angka kelangsungan hidup cardiac arrest di luar rumah sakit sampai tiba di rumah sakit berkisar 23,8% dan sampai keluar dari rumah sakit 7,6%. Dari laporan berbagai negara, didapatkan rata-rata angka kelangsungan hidup sampai keluar rumah sakit 6,4%. Data lain memperlihatkan 21,6% orang meninggal walaupun sudah dilakukan resusitasi jantung paru oleh orang yang berada di sekitar orang tersebut atau bystander di tempat kejadian. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan upaya-upaya yang difokuskan pada ketetapan waktu dan tindakan yang efektif yang bisa dilakukan oleh bystander untuk meningkatkan kelangsungan hidup orang yang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit. Masuk ke bab patofisiologi, penyebab cardiac arrest yang berasal dari faktor jantung antara lain, yang pertama penyakit jantung koroner. Penyebab tersering kematian jantung mendadak adalah penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner itu terjadi pada 95% orang yang mengalami kematian jantung mendadak. Data lain memperlihatkan angka 80%, diperkirakan 16 juta orang Amerika menderita PJK dan 8 juta diantaranya mengalami infark miokardium. Prevalensi PJK atau penyakit jantung koroner di Indonesia pada tahun 2013 sekitar 2.650.340 orang, sedangkan di Jawa Timur sebesar 375.127 orang. Pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian disebabkan karena penyakit kardiovaskuler. Patofisiologi yang mendasari dimulai dari proses aterosklerosis yang akan berkembang hingga terjadinya kejadian akut. Aterosklerosis bisa dideskripsikan sebagai inflamasi yang terjadi pada tunika intima arteri yang dikorelasikan dengan berbagai faktor risiko seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan genetik. Progresi lambat aterosklerosis akan menyebabkan penebalan secara bertahap lapisan dalam arteri koroner yang seiring berjalannya waktu akan membentuk plak dan menyebabkan penyempitan dari lumen arteri tersebut. Perkembangan secara perlahan aterosklerosis itu pada suatu saat akan berubah menjadi perkembangan yang cepat yang terkait salah satu dari kedua proses, yakni lepasnya plak yang asimptomatik dengan bentuk trombus yang tidak menyumbat total atau plak yang berdarah. Plak yang terlepas akan memacu terbentuknya trombosis melalui berbagai jalan. Yang pertama, kontak antara plak yang terlepas dengan kolagen di matriks ekstraseluler bisa memicu aktivasi platelet. Yang kedua, tisu faktor atau TF yang diproduksi oleh makrofag dan smooth muscle cells atau SMCS mengaktifkan kaskade koagulasi. Nah, kedua jalur tersebut itu saling memicu satu dengan yang lainnya. Plak yang terbentuk bisa tidak menyumbat pembuluh darah, menyumbat sebagian atau menyumbat secara total lumen pembuluh darah. Karena sumbatan tersebut, aliran darah ke miokardium berkurang. Berkurangnya
aliran darah tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan oksigen miokardium dan pada akhirnya akan menimbulkan serangan jantung.